Pandangannya tentang BRMS setelah diakuisisi Grup Salim gimana? Oke, good question. Gue paling suka berita-berita soal akuisisi karena biasanya banyak perdebatan, bro. Jadi gini, saham-saham yang kalau dibilang diakumulasi, biasanya kan orang langsung pikir bahwa kalau diakumulasinya dilakukan di pasar saham, dibeli dong otomatis sahamnya dan pilihannya adalah naik. Tapi kemarin BRMS menurut gue Iya, meninggalkan pertanyaannya, karena ternyata transaksinya terjadinya di pasar nego. Jadi gue juga pengen tahu sih sebenarnya respon dari oh, pelaku pasar. Antam dan juga tim seperti apa? Info Oke, juga deh gue mau sekalian, para. bro. Oke, udah lama ya kita nggak bahas Iya, strategi. Oke, udah lama gue nggak nanya-nanya. Jadi mohon maaf nih, Bro William. Biasanya kita ngobrolnya di TV ya kemarin ya di CNBC gitu. ya, Sekarang bakal lebih sering di Sukor nih deg-degan. kita. Ini kita mulai mulai dari market dulu kali ya. Apa sih nih yang bikin volatilitasnya tinggi banget gitu? Tadi pagi sampai 6.900, terus ketika ditutup itu tuh di level 7.049. Silakan Bro William. Oh, kalau hari ini sih lebih kelihatannya kayak ada upaya kayak nutup gap gitu ya kan kemarin IHSG juga turunnya lumayan tuh. Kalau kita ngomong sentimen sih udah cukup jelas, ada Fed rate, inflasi tinggi dan lain-lainnya yang by the way itu jadi penekan market sih sejak awal. Sebenarnya ini sih udah kebaca kalau menurut gue pribadi udah kebaca ya. Terus kenapa akhirnya IHSG hari ini ada naik? Kalau kelihatan terlihat dari sisi teknikal itu nutup persis dari apa persis pada gap di tanggal 10 Juni yang mana itu ada di 7.051 ya. Kalau sekarang close-nya 7.049. Cuma nutup gap aja sih kelihatannya ya. Kalau dibilang udah jadi balik arah naik lagi sih kayaknya enggak. Suaranya nggak masuk nih. Ya, seru banget. Sorry tadi ke mute Bro William. Nah, Oh, ini kan pergerakan pasarnya seru banget. Apakah benar nih maksudnya para investor, para cuan troopers sudah mulai optimis gitu, pada serok-serok gitu di 6.900. kelihatannya sih udah ada ya. Kalau gue perhatiin belakangan ini market ya, kalau misalnya pas lagi turun nilai transaksi tinggi sih memang nggak lama kemudian rebound ya. Itu berarti memang ada yang nampung istilahnya di market pas lagi turun. Jadi kalau dibilang banyak yang melakukan nyerok atau nyicil beli gitu ya, udah kelihatan memang ada sih. Dan memang ini bulannya yang tepat untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi sedikit berbagi insight aja. Buat yang belum tahu, kalau bulan Mei itu kemarin dari gua ya, dari Web Project kita bilang bahwa Mei itu bulannya buat scalping. Kenapa? Karena orang lagi gonjang-ganjing sama isu selling Mei ya. Ya, cuman sekedarnya kan jangan pernah go away, itu gue bilang. Nah, kalau sekarang bulan Juni, itu biasanya bulan-bulannya mereka akan bottoming sekitar Juni sampai Juli, dan itu udah momen-momennya untuk mulai nyicil. Dan biasanya yang kita incer saham-saham memang yang penggerak indeks ya, atau yang gue sebutnya indeks mover, let's say kayak Big Bang, Telkom, Astra, gitu-gitu loh. Itu bisa mulai nyicil. Tapi otomatis yang mengingatkan bahwa strategi yang nyicil, bukan lantas langsung pas turun langsung beli dalam jumlah besar ya. Jadi cicil perlahan gitu. Karena kemungkinan di fase bottoming itu pada saat market atau indeksnya turun, gak lama berujung dengan disusulnya terbentuknya trend sideways. Itu yang akan kelihatan yang sedang diperkirakan akan terjadi di bulan ini gitu. Oke, berarti ini ada fase-fase bottoming nanti ya di bulan Juni-Juli Ya, ini gitu ya. Nah, ya. apakah ini kan kalau kita udah dengar bottoming ini bro, biasa orang nanya bottomnya itu nanti balik ke berapa sih? Bakal turun lagi nggak nih ke 6.600-an kayak bulan 5? Oke, kalau untuk support IHSG memang kita masih jadiin 6.500 sebagai estimasi terendahnya ya. Kalau dari gue pribadi sih ada dua support yang perhatikan, 6.500 sama 6.200. Cuman untuk 6.200 sendiri sebenarnya chance-nya kecil dan lebih kepada kalau misalnya disebut bottoming, gua tuh pengertiannya gini, bottoming itu berarti market yang sudah tidak nembus support baru gitu ya. Jadi dia penurunannya terbatas, gak lama akan tertahan di range harga tertentu, itulah mulai bottoming. Jadi udah mulai kelihatan nih kira-kira batas bawahnya di berapa. Itu yang gue maksud dengan bottoming bro. Kalau misalnya diartikan turunnya akan dalam, kayaknya bukan bottoming sih, lebih ke bearish lagi gitu ya.
Lebih, jadi biar ngerti aja kalau gue bilang bottoming, maksudnya supaya ngerti bahwa kondisinya adalah mulai kelihatan nih penurunan terbatas. Jadi let's say kalau kita pakai chart udah kelihatan oh supportnya di berapa, kira-kira kalau mau nyicil startnya di berapa, itu dapat kalau fase-fase bottoming tuh kelihatan di situ. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini Bro William, gua sebelum lupa, gua mau ingetin para cuan troopers atau yang belum bergabung menjadi cuan troopers untuk gabung menjadi di dalam komunitas cuan troopers melalui ifom.sukorsecuritas.com dengan ada sales referralnya Erika 2 gitu ya, Bro William ya. Ya, Nah, ini menarik nih kalau kita lihat market selanjutnya nih, Bro William. Kalau tadi kan sempat disebut bahwa ada saham-saham seperti perbankan yang bagus untuk diserok. Nah, tiap kali ini koreksi dalam kan memang pasti gara-gara perbankan gitu ya, big caps. Nah, ya. kalau yang bank digital apa kabar nih? Bank digital. Kalau trennya udahan biasanya juga penguatannya tipis ya, lebih kalau misalnya begini, kalau misalnya bank digital jadi nggak akan laku, menurut gue masih yang model-model kayak Arto dan lain-lain, karena kan itu ibaratnya udah jadi leader di masing di sektor tersebut gitu kan. Jadi sewaktu-waktu masih akan ada, cuman dari sisi upside perkiraannya nggak akan sekuat yang bank konvensional. Ini faktor bobot aja sih, lebih kepada bobot gitu ya. Jadi kalau bobotnya masih gedean di bank konvensional, otomatis bank konvensional akan lebih menarik gitu ya, menarik indeksnya gitu ya daripada yang bank digital. Tapi bukan berarti nggak ada chance karena sesama sektor perbankan biasanya itu akan mengangkat baik first liner sampai third liner dari sektor tersebut. Nah itu tentang sektor rotation tuh kayak begitu. Jadi sedikit pengantar aja sebelum pembahasan kita. Jadi kalau sektor rotation itu akan kelihatan ketika satu sektor mau naik, biasanya itu akan ada dari yang big capsnya dulu, kemudian second liner atau third linernya akan ikutan, yang mana faktornya kita akan menganggap bahwa faktor ketinggalan doang gitu. Nah ini induknya naik, yang kecil-kecilnya belum. Itu biasanya sektor rotation itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Oke, ini ada pesan dari C. Erika langsung. Minta maaf, tadi salah sebut Erika nggak ada duanya. C-nya yang dua ternyata. Minta maaf C. Erika. Tapi nanti ya jangan lupa Ya, ifom.sukorsecuritas.com sales referralnya Erica, C-nya yang ada dua. Oke, Bro ya William, saya sedikit menambahkan seberapa aja. menarik? Jadi di komunitasnya gua sama Erika nanti di situ gua sama Erikanya yang akan ke handle gitu ya, kita akan bantu di mana salah satunya gue memberikan fitur stock screener gue, stock picknya dibagikan di sana gitu. Jadi yang direct kerjasama atau partner sama gue yaitu Erika. Jadi yang mau join lewat dia silakan. Oke, lanjut. Siap. Stock screenernya namanya apa, Samsul ya kalau nggak salah ya. Masih ya berarti Bro Iya, William ya. masih kalau udah enak pakai itu mah gue pakai gitu terus. Namanya itu yang nggak bisa dilupakan. Ini menarik banget Bro William. Oke, Iya. Bro William, gue tuh sebenarnya penasaran seberapa dalam sih ini emiten-emiten perbankan digital bakal koreksi gitu. Karena kalau kita lihat yang kemarin emiten bank digital itu juga sempat naik tinggi, terbang tinggi. Sekarang itu pada koreksi-koreksi dalam gitu. Apa sih sebenarnya yang ditunggu kayak BBYB, Arto dan lain sebagainya. Ada BBHI juga. Ini lihatnya dari sisi teknikal gimana nih, Bro? Untuk technical mah ada pada downtrend. Kalau menurut gue pribadi, ada sebagian yang memang gue perhatikan ya. Jadi nggak fokus persis di chartnya doang. Memang sebagian besar ada banyak yang kena distribusi juga di akhir tahun lalu ya. Jadi kalau ada kondisi kayak gitu, ya kita udah nggak perlu cari alasan lagi lah. Istilahnya kalau emang udah banyak tekanan jualnya ya mau ngarep apa lagi, ikutan exit aja udah pilihannya kalau kayak gitu. Dan memang kebetulan di dekat-dekat akhir tahun lalu, beberapa saham-saham bank digital ya dalam hal ini memang kayak Arto, BBYB paling asik. Gue dulu paling sering roasting saham ini. Kenapa? Waktu harga 2.600, gue tuh selalu ingatnya orang ini saham terdistribusi. Banyak banget yang bilang lu halus segala macam ya. Akhirnya kan sekarang terbukti. Jadi memang di akhir tahun 2021 tuh banyak banget saham-saham bank digital yang terdistribusi. Jadi kalau menurut gue pribadi, mencari alasannya saat ini apa, gue nggak ketemu. Jujur gue jarang baca berita. Tapi kalau terjawab duluan sebelum chartnya turun, memang udah kelihatan di akhir tahun 2021. Around Oktober lah ya, kira-kira sekitaran Oktober tuh udah kelihatan distribusinya.
gitu. Ya kalau nanti ke depannya ada alasan apa yang lain-lainnya ya gua nggak tahu apakah ada hubungan dengan startup PHK ya mungkin aja karena saat ini kalau menurut gue pribadi ketika gue dari satu sektor ya satu sektor bukan cuma satu saham itu satu sektor udah banyak banget distribusi ya itu udah alamat hancur lah gitu aja dan nanti kapan naik lagi kita tunggu kapan terjadinya fase reakumulasi atau ketika saham tersebut udah turun diakumulasi kembali barulah ada potensi untuk naik gitu. Iya, ini udah apa apa tuh namanya, distribusi itu adalah hal yang lumrah terjadi gitu ya. Cuman kan kita biasa nggak tahu gimana cara bacanya gitu, Bro William. Betul. Oke, Bro William, untuk bank digital itu apakah bisa kita bilang likuiditas sekarang tidak tidak sedang berpihak ke bank digital, tapi ke bank big cap? Bisa nggak kayak gitu? Bisa, bisa. Itu kan kelihatan juga dari perdagangannya volumenya tipis-tipis kan, bid over juga nggak seramai dulu. Jadi itu ketahuan bahwa minat pelaku pasarnya udah lebih turun di bank-bank digital. Oke, oke, oke. Minatnya lagi turun berarti sebenarnya kalau kita lagi ada di dalam kita cut loss aja gitu, nggak masalah ya? Cut loss itu gua selalu kembaliin ke yang punya saham. Maksudnya gini, yang punya posisi ya. Maksudnya kalau memang ini kan dulu sering banyak perdebatan nih soal bank digital nih. Ya, kalau memang melihat masa Iya, depan iya. istilahnya mau averaging up to you gitu kan. Tapi kalau memang niatnya untuk trading itu cut loss memang harus dilakukan gitu. Namanya juga lagi downtrend kan. Kalau memang siap siap simpan lama silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau ya stop loss diperlukan antara pindah ke saham lain atau ditunggu sampai momentumnya datang lagi baru beli lagi gitu ya kalau trading sih pasti harus adalah stop loss itulah. Wajib hukumnya ya untuk stop loss atau cut loss gitu. Jadi jangan terlalu cinta sama satu saham gitu ya. Nanti Benar. makin dalam nggak bisa keluar. Iya. Oke, 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 Bro William. Ini ada Ya. yang nanya masih pada perbankan, bahas Panin PNLF dong kok. Nah gimana nih, Bro? Oh, itu kan karena sentimen panen yang mau bagi dividen kan, terus jadi keangkat semua satu grup panennya kan. Selebihnya sih gua nggak tahu apa-apa, gua cuma mantan orang sana. Jadi nggak tahu, saya nggak bisa ngomong gimana karena kalau sentimennya sih kelihatan karena sentimen akan pembagian dividen dari Panin Bank, habis itu saham-saham yang lain keikutan. Kayaknya Panin Bank sendiri juga udah ketahuan kok waktu ada akumulasinya. Kalau nggak salah, sebentar ya, coba gua cari tahu. Pertama kali PNBN itu terdeteksi adanya akumulasi itu sekitaran April deh kalau nggak salah deh. Oh, 19 Mei. Pertama kali akumulasinya mulai gede tuh pas harganya masih seribuan. Ini karena gue pernah rekomen ke member juga nih. Begitu direkomendasikan dibuy di harga 1000. Itu pertama kali ketangkap Buset. akumulasinya udah mulai gede itu. Ketahuan Ini udah baru mau ketahuan. burger ini. Belakangan baru ketahuan sentimennya adalah karena pembagian dividen. Ya setelah sekian lama nggak bagi dividen tiba-tiba bagi siapa yang nggak tertarik gitu kan. Makanya loncat lah satu grup gitu loh. Ya, jadi kayak gini lah cara kerja gue gitu bro. Jadi gue lebih kepada ada akumulasi duluan, berita keluar belakangan. Gitu. Siap. Bro, ini ada yang tanya nih. PNBS dong Bro Will sama BBKP apa udah bisa masuk kok? PNBS sendiri kemarin waktu sentuh 100 itu distribusinya udah lumayan gede. Jadi hati-hati sih kalau sekarang direkomend buy malah ngeri, jujur aja. Ya, baik itu kita lihat dari 9 Juni, pattern juga bukannya bagus-bagus banget kan, head and shoulder itu. Dan sejak sentuh 100 emang distribusinya besar. Jadi kalau untuk PNBS sih gua nggak rekomen. Terkecuali nih, kalau coba buat scalping pas ada nyari momentum dia rebound sesaat, nyari 2% 3% ya memungkinkan lah. Tapi kalau misalnya untuk simpen lama, not recommended sih kalau menurut gue ya. Mendingan yang lebih jelas sentimennya aja. Itu pun nyari momentumnya mesti lebih hati-hati. Kayak tadi PNBN kan gue bilang gue rekomend di 1000. Sekarang udah mau pegar. Apakah masih aman tuh membeli dari sisi keamanannya itu udah agak aman. Cuman ya mesti ngatur-ngatur cari apa namanya support resistannya yang masih memungkinkan kalau masih mau dibeli gitu loh. Terus tadi apa BKP Oke, ya? ini ada, iya, BBKP. BBKP juga ini distribusinya masih gede banget sih. Jadi kalau saran gue wait and see ya untuk BBKP ini. Oke, wait and see berarti untuk yang udah punya ini di hold dulu aja gitu ya.
Atau kalau nggak sabar mau trading ya udah cut loss aja kayak tadi. Terus kita serok lagi di bawah. Ya, wait and see ini lebih kepada yang belum beli sih. Kalau yang udah beli, bingung-bingung juga tergantung posisi harga. Kalau turun dalam, suruh cut loss kan nggak tega juga. Jadi kembali ke masing-masing. Tapi intinya sih kalau menurut gua ini masih besar distribusinya, nggak recommended. Gitu maksudnya wait and see itu di situ. Oke, 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 oke. Nah, untuk rekan-rekan yang mau bertanya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom komentar atau kolom pertanyaan ya. Oke, Bro William, kita lanjut lagi. Ini kalau kita mau ngobrol terkait dengan sektor rotation, apakah memang sekarang orang-orang itu mulai rotate dari banking, kemudian masuk ke pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan masuk ke sektor konstruksi misalnya, atau properti yang biasa jadi turunannya. Yang sekarang lagi kelihatan malah lebih ke consumer goods sama oil ya. Mungkin karena oil itu adalah komoditi yang paling ketinggalan pada saat ini. Kalau ke konstruksi coba kita lihat. Penasaran juga sih yang belakang ini banyak nanyain. Coba kita lihat. Konstruksinya nggak gimana menarik sih ya. Memang waktu seminggu yang lalu Wika sih termasuk ada akumulasi yang cukup besar di saham ini. Cuma kenapa tertahan di 1000? Kalau kayak begini sih menurut gua ada akumulasi pun bukan dalam jumlah yang besar sehingga trennya biasanya nggak terlalu kuat kalau kayak begini. Kalau menurut pandangan gua ya saat ini ya sektor rotationnya itu lebih besar kepada consumer goods sama di oil yang tadi. Kenapa consumer goods mungkin ada hubungannya karena ini ya dengan inflasi ya dengan potensi kenaikan harga dan lain-lain, kenaikan harga produk maksudnya dan yang lain-lain sehingga saham-saham consumer goods tuh mulai banyak yang dikumpulin. Dalam hal ini kalau yang gue lihat paling bagus sih Indofood, INDF gitu. Kalau yang lain-lain mungkin nanti akan menyusul ya. Cuman overall sih lebih kelihatan di consumer goods sama di oil dulu gitu. Ini yang paling mungkin terlihat dalam waktu dekat. Oke, oke. Kalau consumer goods, UNVR apa kabar nih, Bro William? Hari ini 1%. Masih ada harapan nggak sih ini untuk UNVR? Karena kayaknya dari tahun lalu kan banyak banget nih yang nyangkut di area 5 ribuan gitu kan. Akankah dia kembali lagi ke sana? Mendekati masih memungkinkan. Mendekati ke 5.000 masih bisa. Siap, mendekati ke 5 ribu ya. Sekarang udah 4740, berarti potensial upside-nya udah nggak terlalu banyak gitu ya. Jangan lupa para cuan troopers harus bisa manage keuangannya gitu ya, supaya nggak terlalu banyak atau tidak terlalu HK nanti kalau misalnya lihat saham-saham yang sedang koreksi takutnya nyangkut. Oke, Bro William, kalau tadi kan ada beberapa saham consumer big caps, ada INDF misalnya yang disebutkan. Kalau yang terkait dengan consumer goods yang medium atau small caps ini apakah menarik gitu? Karena kan kita ngomongin konsumsi ini banyak begitu yang mengalami lonjakan harga. Untuk emiten consumer goods yang lainnya ya lumayan sih. Beberapa ada yang menarik juga. Misalnya kayak tadi tuh ada yang nulis rokok ya HMSP salah satu yang menarik sih. Cuman HMSP sendiri kayaknya bukan termasuk second liner ya. Lebih kepada sebenarnya first liner yang di sejak Stockpit jatuh sih. Cuma intinya iya lumayan menarik juga untuk HMSP ada potensi untuk penguatan juga saat ini. Oke, oke, oke. Bro William, tadi ini menarik pertanyaannya. Ada yang tanya, apa sih ciri-cirinya saham yang mulai diakumulasi gitu oleh para investor? Oke, saham-saham yang diakumulasi. Gue bahas dari sisi teknikalnya dulu ya, karena kalau ngebahasnya di luar teknikal takutnya terlalu imajinasi kan, gak ada alat peraganya. Nah, kalau secara teknikal nanti akan kelihatannya biasanya dia akan konsolidasi. Kenapa konsolidasi? Probability-nya akan selalu lebih besar ketika terjadi akumulasi itu berakhir dengan konsolidasi atau sideways. Kenapa? Karena ada pertahanan satu harga. Alias nggak dikasih naik lebih dari harga sekian, tapi juga nggak dikasih turun. Nah, kalau ada kondisi kayak gitu, biasanya kita udah boleh mulai ngecek tuh sepanjang masa sideways tersebut, terjadi akumulasi atau enggak. Metodenya kan yang dari dulu ala-ala Bandar Mo itu banyak banget, mau pakai top 5 kayak mau cari yang ngumpulin konsisten kayak itu masih bisa berlaku di situ. Ya, biarpun sekarang kita ngeceknya mungkin cuma tiap sore doang ya. Dan biasanya di saat konsolidasi tersebut volumenya cenderung kecil alias tidak mencolok.
Nah, kalau udah ketemu dua kondisi ini, lagi konsolidasi dan jadi volume nggak mencolok, mulailah coba cek, mau pakai broker summary silakan, mau pakai indikator teknikal pun juga biasanya yang macam-macam kayak MACD gitu masih nyantol sih, kelihatan akan potensi menguatnya. Nah, itu udah cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa ada saham yang lagi diakumulasi. Tapi akan lebih valid jika akumulasi atau maksudnya fase sideways itu terbentuk setelah harga yang menurun. Jadi benar-benar ditahan supaya terhenti gitu ya, di harga tertentu dan di situ udah ada yang nada. Karena kalau misalnya logikanya gini aja, kalau setelah harga saham turun dan tidak ditada, pasti kan jebol terus kan, support 1 sampai 10 lewat terus kan istilahnya kan. Nah, kalau misalnya udah mulai ditahan, berarti udah ada yang akumulasi di situ. Jadi probability terbesarnya selalu di saat sideways. Berarti harus cari saham-saham yang sedang sideways ini ya. Kalau dari Bro Will sendiri, ada nggak sih pilihan saham yang sedang sideways di consumer goods atau consumer cyclical, non-cyclical? Yang di sektor consumer goods lagi sideways. Lagi sideways sih belum ada bro. Cuman mungkin kalau buat contoh study case aja, tapi dari sektor lain ya, dari sektor lain yang bisa budget study case lagi sideways potensi naik, itu bisa perhatikan di BJBR. Ini gue nyari yang sideways mau nggak mau, karena kalau cari yang consumer goods jujur udah pada ke atas candlenya gitu loh. HMSP sendiri gue rekomennya juga dulu, rekomen ke member tuh waktu masih harganya di bawah gitu. Jadi Iya benar sih. kalau kita bilang ini bahan study case atau dicoba beli sekarang kan kesannya kan udah keburu naik gak enak. Jadi kita coba carinya lagi sideways, gue dapatnya sih di BJBR. BJBR ya, kalau kita lihat hari ini naik 2%, tapi emang sih ini kayak dia itu ada bottom-bottom di 1400, setiap kali dia ke sana selalu ada yang dorong gitu ya, ada yang nahan, ada yang nahan. Nah, ini yang kayak gini ya, berarti bener ya polanya ya, Bro. Iya, Nah, jadi Cuan Troopers udah tahu kan besok pagi yang tadi soalnya ada yang nanya besok harus beli apa? Oke, dilihat dulu BJBR. Hari ini 1440 menguat 2,13%. Oke, Bro William, ini banyak banget yang nanya dari tadi terkait dengan sektor rotation ke ya. oil gitu ya. Kan tadi juga ini bagian pembahasan kita. Kalau oil ini MEDC atau apa nih pilihannya Bro William nih? Kalau oil kita sih udah dari awal tahun ya, betul itu di WA Project pas 1 Januari kita buat semacam kayak market outlook ya sepanjang 2022. Kita emang jagoin oil dan secara khusus yang kita pilih itu langsung tiga-tiganya ya. Akra, Medco, sama Elsa. Itu tiga-tiganya jagoan kita untuk 1 tahun ini. Jadi kalau ditanya prefer mana, gue sih prefer ketiganya untuk diversifikasi sekaligus gitu loh. Karena memang kita melihat potensi saham oil daripada fokus satu doang kan memang sentimennya lagi kuat banget. Kalau misalnya mau cari yang offsetnya paling mantap ya karena faktor fraksi harga mungkin Elsa pilihannya. Yang lebih moderat Akra atau Medco gitu. Cuma Akra lebih stabil atau chart lebih kelihatan udah naik. Yang baru mulai jalan Elsa sama Medco. Nah, tinggal ke preferensi masing-masing aja. Cuman overall ketiganya udah kita jagoin dari awal tahun sih. Jadi menurut gua susah untuk pilih mana yang paling bagus dari tiga-tiganya. Menurut gua ketiganya oke. Tinggal pilih dari masing-masing teman-teman di sini sukanya mau yang dari fraksi harganya lebih kecil misalnya kayak di Elsa atau yang lebih tinggi fraksi harganya pergerakannya lebih nyantai misalnya di Akra atau yang di Medco misalnya yang tengah-tengahnya gitu. Oke, oke, oke. Medco ya. Kalau kita lihat Medco MEDC. Saya sambil lihat juga ya Bro William ya. Ini supaya para cuan troopers juga bisa memilih dan juga bisa melihat MEDC itu tadi Bro William bilang rekomendasinya ambil di tengah-tengahnya gitu ya. Wah, ini masih loading nih. Tapi pokoknya ini dari awal tahun memang udah recommended dari WH Project dan secara pergerakan harian ini udah menguat 7,6% dan secara year to date sendiri ini kalau kita lihat, oke, ini lagi loading, loading, loading. Ini pasti biasanya soalnya saham-saham yang disebutin sama Bro William tuh dari year to date biasa udah terbang-terbang duluan nih. Ini udah enggak, oke, lagi ada masalah jaringan. Kita lanjut dulu deh. Apakah kalau sektor energi yang lain ini gimana? Kayak
coal misalnya. Apakah coal ini sudah sunset? Banyak yang kemudian membeli di Doit gitu dan kemudian Doitnya tembus di bawah 400 gitu. Nah, ini gimana ini, Bro? Kalau menurut gua, berhubung ini udah bukan 2021 ya. Kalau 2021 call tuh jagoan gua. Tahun ini memang gua juga sudah kasih tahu banyak orang bahwa call itu udah mulai overpriced. Dalam hal ini gue bukan ngomongin fundamental ya, karena gue nggak punya basis fundamental. Tapi lebih kepada gue melihat akumulasi yang semakin menurun, sehingga itu menunjukkan bahwa sudah jenuh beli. Kondisi kayak begitu ya alamat turun gitu istilahnya kan. Jadi menurut gue itu udah menunjukkan akan overpriced gitu. Jadi kalau call ditanya sunset nggak tahun ini, menurut gue iya sih malah kalau tahun ini ya. Jadi menurut gue jadi kurang menarik aja. Bahkan kalau kita compare dari tahun lalu kan naiknya juga ada beberapa yang udah wager. Jadi kalau udah lagi naik begini baru pada ngarep apa namanya masih ada upside lagi, mungkin masih dapat. Cuman antara upside-nya tipis atau malah sial-sial terbeli di harga tertinggi sebelum turun gitu loh. Ini karena kondisinya udah berbeda gitu. Kalau tahun lalu memang benar-benar underprice semua itu saham-saham call, akumulasinya kuat banget. Kalau sekarang kurang ya, malah cenderung lebih bahaya menurut gua. Saham call udah itu ya, udah agak berbahaya ya. Berarti ini udah apa sih istilahnya? Udah bukan komoditi super cycle lagi ya maksudnya. Gue kurang ngerti sih komoditi super cycle sih. Jadi mungkin kalau lebih kepada kalau kita beli saham komoditi cuannya gede ya super cycle kali ya gitu ya. Kalau udah mulai menurun ya berarti udah nggak super cycle kali gitu. Gue kurang ngerti super cycle itu gimana. Oke, siap. Tapi jangan lupa ya, karena saham itu bisa dilihat dari berbagai sisi, nggak cuma fundamental, dari sisi teknikal juga oke kok ya kalau caranya benar. Oke, Bro William, untuk saham-saham call berarti ini masih sunset. Berarti apakah sikap cuan troopers ini sebaiknya udah jual dulu aja, take profit dulu aja gitu. Mungkin akhir tahun lagi baru dibeli atau gimana nih? Boleh aja sih kalau misalnya mau kayak gitu. Gue juga ada beberapa saham yang menurut gue masih ada dari saham sektor call masih ada beberapa yang sebenarnya kalau dibilang udah hancur banget, cuman dari sisi chart iya, tapi ada beberapa yang masih diakumulasi ada nggak? Ada, misalnya kayak PTBA gitu-gitu kan. Doit juga sebenarnya masih termasuk saham yang diakumulasi. Cuman memang kita bicara chart itu turun semua kan. Pilihannya kembali lagi antara mau di averaging down atau ya udah dilepas dulu gitu kan. Namanya kalau misalnya gini, kalau kita trading kita nggak bisa ngotot dengan tren karena kita bukan satu-satu yang gerakin harga gitu. Jadi kalau misalnya suatu ketika saham yang kita beli memang mau turun, kita lepas dulu nggak apa-apa. Nah, kita tadi yang gue bilang di awal pilihannya antara trading di saham lain dulu sambil nyari-nyari duit lagi gitu kan, atau tungguin di saham yang lagi turun ketika momentumnya balik baru beli lagi gitu. Ada dua pilihan aja sih kalau untuk saham yang lagi menurun gitu. Mantap, Bro Will. Ini kalau Ya, saham-saham call emang lagi banyak tantangan gitu. Dan hmm. tadi lu bilang juga sektornya itu ada di consumer dan juga oil. Ini kalau sektor-sektor lain gimana? Teknologi juga sunset ya? Nggak ada sektor rotation ke sana kah sampai akhir tahun? Sektor rotation itu sih nggak bisa diukur time frame-nya. Misalnya kayak tahun ini, sektor rotation tuh cepet banget berubahnya ya. Terhitung dari awal Januari aja, gue udah nemuin 3 kali sektor rotation. Pertama kali di awal tahun tuh di finance, bukan index finance berarti perbankan ya, sorry perbankan. Terus di pertengahan first quarter itu pindah ke healthcare. Saham-saham model kayak Mika, Hill, Silo tuh naiknya cepet ya. Tahu-tahu udah pindah lagi kelihatan terjadi di consumer goods. Jadi sampai akhir tahun apakah tech jadi nggak ada harapan? Bisa aja di tengah-tengah berpindah lagi karena saat ini sektor rotation jauh lebih cepat. Kalau menurut gua ya ini cuma hasil pribadi. Mungkin karena sekarang jumlah pelaku pasar udah jauh lebih banyak ya. Kalau dulu sektor rotation tuh gak kayak udah ada rumusnya. Misalnya habis finance ke consumer, consumer ke mining, habis mining ke infrastruktur, terakhir properti. Itu masih ada rumusnya ketahuan. Kalau sekarang cepat banget berubahnya. Jadi untuk pertanyaan tadi, apakah tech sampai akhir tahun jadi nggak ada sektor rotation? Mungkin aja ada. Gue percaya ada. Apalagi sekarang sektor rotation itu cepat banget bergeraknya. Beberapa bulan kemudian udah kelihatan lagi. Jadi bisa aja ada. Ya kalau yang punya uh, interest atau minat terhadap saham-saham
tag gitu ya, misalnya berharap suatu hari bisa naik lagi ke tahun 2020, in case ada sektor rotation ke sana, mungkin aja terjadi lagi. Jadi, ya minimal siapin watchlist aja dulu. Kita nggak pernah tahu, sektor rotation itu cepat banget sekarang ini. Iya, ya, semenjak pandemi sektor rotation ini benar berarti ya jadi makin cepat ya, Bro William. Betul. Oke. Mau Ini ada tanyain tuh, kalau udah pertanyaan, ngantuk ya. nggak ngantuk ini, nggak ngantuk ini Lili Bele dot Lili Bele nggak ngantuk, cuman emang lagi kurang enak badan aja. But the show must go on. Kita harus tetap berbagi edukasi ya, Bro William. Nah, ini kita langsung tanya Yes. aja ke Bro William dari British Royalist. MDKA masih bisa entry untuk swing trade kok. Coba kita lihat, saatnya kita buka grafik kalau gitu. MDKA untuk apa namanya? Untuk masih bisa entry untuk swing trading. Bolehlah kita coba cari tahu, siapa tahu bisa jadi watchlist sama-sama. MDKA ini kalau menurut gua ya, untuk swing masih memungkinkan. Perhatikan supportnya itu di 4.000. Nawar banget sih ini gue jadinya 4280. Kenapa? Karena kalau ngeliat dari chart itu memang ada pattern yang menyerupai double top. Gue bilang menyerupai karena nggak persis satu angka gitu ya. Maksudnya kalau double top biasa misalnya kalau topnya 1000 ya dua kali bukitnya itu kan di 1000 semua, ini enggak sih. Yang satu lagi agak lebih rendah. Cuman neckline-nya tuh kelihatan di 4280. Jadi kalau misalnya mau MTK swing, coba tunggu sekitar 4280 atau mendekati. In case dia bisa bertahan dari bond, lumayan itu berarti kan patternnya gagal. Biasanya tuh naiknya lumayan cepat, untuk swing ada upset yang lumayan lah. Kira-kira sampai 4.600 sampai 4.800 mestinya masih bisa dapat. Kalau 4280 ini dipertahankan ya. Untuk swing masih bisa MTK. Untuk swing masih oke ya, MDKA. Oke, ini gue mau menyapa Cuan Troopers. Thank you banget nih udah ada yang belain gue. Ngantuk juga, tetap ganteng bro. Siap, jangan lupa screenshot supaya kamu dapat buku bro. Buku Merdeka Finansial. Oke, Bro William. Ya, Tadi ini kita coba mundur sedikit karena dari tadi sampai sekarang itu banyak banget yang nanya tentang BRIS. Ada apa sebenarnya dengan BRIS ini? BRI, Bank Syariah Indonesia. jadi pengen tahu juga nih. Breeze. Apakah ada akumulasi nih di BRIS nih? Enggak. Enggak menarik ini. Gua nggak ada nih rekomend untuk saham seperti ini. Buat teman-teman yang mau tahu, area distribusinya itu terjadi di harga 1470 sampai dengan 1485 ya. Kurang lebih di area ini distribusinya gede banget. Jadi kalau kayak begini, tiap kali dia naik ditahan di area tersebut, sooner or later jenuh beli lagi akan turun lagi. Ini kejadian yang sama di saham agro juga sih. Jadi kalau menurut gua, Breeze untuk sekarang ya, nggak bisa rekomen, nggak menarik gitu loh. Ini ada yang bilang BRIS distribusi akut. Waduh, ngeri banget ya. MDKA 4280 tadi ada yang nanya karena keputus-putus. Oke. Ini ya untuk NJ list 3 Koko tadi MDKA boleh nawar di berapa? Boleh nawar di 4280. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Pandangannya tentang BRMS setelah diakuisisi Grup Salim gimana? Oke, good question. Gue paling suka berita-berita soal akuisisi karena biasanya banyak perdebatan, bro. Jadi gini, saham-saham yang kalau dibilang diakumulasi, biasanya kan orang langsung pikir bahwa kalau diakumulasinya dilakukan di pasar saham, dibeli dong otomatis sahamnya dan pilihannya adalah naik. Tapi kemarin BRMS menurut gue Iya, meninggalkan betul. pertanyaannya, karena ternyata transaksinya terjadinya di pasar nego. Jadi gue juga pengen tahu sih sebenarnya respon dari Oh. pelaku pasar. Kalau misalnya udah tahu nih, transaksinya terjadi di nego, apakah sentimen tersebut masih berjalan atau enggak? Kalau menurut gua pribadi, nggak bermaksud tuh bilang jelek ya, karena secara teknikal BRMS sih di atas 200 still good ya. Cuman kalau dari sentimen, menurut gua sih sentimen yang akuisisi Salimnya sih udah selesai. Mungkin lebih kepada orang mau lihat gini, setelah diakuisisi grup Salim, corporate action dia ke depannya apa? Mungkin kalau udah kayak gitu baru akan menambah ekspektasi berikutnya ya. Tapi kalau tuh sentimen grup Salimnya sendiri menurut gua sih udah selesai. Tinggal paling ngikutin teknikalnya aja seperti yang gua bilang tadi. BRMS selama di atas 200
still good kok, masih bagus. Itu ya tadi angkanya selama di atas angka 200 still good. Berarti kalau misalnya dia break support ini udah harus lepas dulu gitu ya, udah mulai berbahaya gitu ya. Karena berarti ini udah masuk fase distribusi. Bener nggak nih, Bro? Biasanya begitu. Kalau nggak distribusi Mm-mm. ya bahasa halusnya kita bilang sell on news gitu kan. TP-TP itu ya, take profit mematikan lah ya, yang kayak gitu-gitu biasa. Oke, ini ada pertanyaan menarik di kolom komentar kita dari Rosni Wibowo. Antam dan Tins, ya kita belum bahas nih, nikel-nikelan bro. Tadi MDKA untuk itu ya, metal, ini sekarang pertanyaannya Antam dan juga Tins seperti apa? Info Oke, juga deh gua sekalian komparasi. bro. Oke, udah lama ya kita nggak bahas Iya, strategi. Oke, udah lama gue nggak nanya-nanya. Jadi mohon maaf nih, Bro William. Biasanya kita ngobrolnya di TV ya kemarin ya di CNBC gitu. ya, Sekarang bakal lebih sering di klik Sukor iklan. nih kita ngobrol. Iya, klik iklan kan. Silakan, silakan. Bagus kan sama Pak? Ayo, gitu kan. Oke, kita coba lihat. Dari ketiganya, Antam Tins Inco, Antam chart paling jelek. Ya, kalau kita ngomong chart dulu aja, itu tembus support di 2270 udah jelek banget. Tins masih the best sih dari ketiga ini. Ya, kalau kita lihat Tins itu masih memungkinkan untuk direkomendasikan buy. Area belinya itu bisa incer di 1745 sampai dengan 1810 dengan estimasi target setidaknya tutup gap sampai 1910. Kalau untuk Inco kita coba lihat dulu. Ya dibilang jelek enggak, tapi bagus banget enggak. Intinya sih bisa direkomendasikan buy juga. Kalau Inco itu area bisa diincar itu 6.800 sampai dengan 7.125. Jadi kita buy on weakness aja. Dengan estimasi target pada 7.700 sampai dengan mendekati di 8.000. Mendekati 4.000 ya. Langsung dicatat tuh buat teman-teman yang bertanya. Nah, ini ada yang kocak juga nih, Bro. EMTK Apa? gimana kok? EMTK gimana? Terus responnya nyangkut ya, Bro. Sama. Oke, siap. Oh, EMTK oke. gimana deh, Bro? Nih, gue ingat sih kronologinya MTEK itu pas ARB mulu, dia tercatat sebagai saham yang ini kan, apa namanya, net buy asing terus ya. Jadi ya yang pakai Iya, forex betul, flow betul. mungkin lagi kecewa saat ini kan. Kok dibeli asing turun terus? Pertama sebelum kita bahas sahamnya, gue cuma kasih sedikit nasihat aja. Dalam pandemologi gak 100% asing penggerak ya. Dalam hal ini terjadi juga di saham MTEK. Jadi walaupun waktu itu ARB banyak banget yang nanyain dan berapa kali diminta rekomendasinya, gue selalu bilang gue nggak rekomend tuh MTech. Nah saat ini pun sebenarnya masih sama, belum bisa direkomendasikan juga. Malah kalau gue mau saran sih tunggu aja turun lagi dikit ya, sekitar berapa nih? Sekarang closingnya itu di 1640 ya. Kalau gua sih lebih saran coba kita lihat di 1580 sampai dengan 1520. Bisa bertahan nggak di sini? Karena kebetulan ada demand zone di area itu. Kalau bisa bertahan sih mestinya selesainya di situ ya. Kalau masih tembus lagi ya udahlah relakan aja lah. Istilahnya MTech ini kan juga salah satu yang kena sentimen ini kan emiten teknologi kan. Kalau misalnya emang trennya udah kelar dan dia mau dibiarkan turun dulu ya itu pilihan kita untuk gimana ya? Mau tetap bertahan atau mengikuti tren mencari yang baru yang lebih bagus. Ya trading kan Iya, benar simpel aja gitu kan. Selama betul. memang lu melihat trennya masih mungkin untuk kasih cuan, ikutin, dan nggak bisa ya udah lepas dulu. Ada 700 saham men, ya kan? One day bisa aja ribuan. Masa kita ngotot, gue maunya yang itu doang karena dulu gue pernah cuan di saham itu, nggak bisa. Gue juga Iya, dulu ya gitu berarti orangnya. harus Jadi, ya, harus belajar dulu saham ngelihat yang pertama gue, lain ya. saham pertama gue dulu gue sayang banget, maunya di situ-situ terus. Ketika trennya turun ya udah terima aja, tinggal gitu. Bro, boleh tahu nggak sahamnya itu apa? Saham pertama gua Java dan waktu itu hari pertama gua beli Java itu langsung dapat cuan 7%. Jadi itu momen yang nggak bisa gue lupain karena istilahnya kalau bilang beginner's luck gua dapat banget beginner's luck-nya langsung 7% gitu loh waktu itu. Terus akhirnya nggak di take profit, habis itu koreksi gitu ya. Enggak, memang dulu pertama kali gua udah trading. Jadi apalagi di hari pertama langsung beli
ya waktu itu modal 5 juta langsung tembak semua, langsung 7% ya ambil gitu loh, rasanya udah gede banget. Jadi waktu itu hari itu juga beli langsung naik, ya udahlah happy aja lah, disyukuri gitu, namanya juga percobaan hari pertama. Nah itu yang bilang HK Java nyangkut, jangan salahin gua sih, gua kan cuma cerita pengalaman. Nah, view-nya gimana nih? View-nya gimana Bro William? Udah balikan lagi nih, udah balik lagi nih Bro William. Oke. Nah, jadi Kemarin view-nya gimana Japfa dan Cepin ini Bro? sip. Pertama, Java itu kelihatan ada mencoba lebih tepatnya ke sektor poultry ya, itu ada kelihatan sedikit merespon tentang sentimen krisis pangan. Dan gue melihat memang ada akumulasi terjadi, khususnya pada harga 13.50 dan 13.80. Itu paling kelihatan, dan memang sempat naik sampai 1.500. Sekarang apakah masih aman dengan posisi dia agak turun dari bawah 1.500? Menurut gue Java masih bagus juga. Kalau misalnya kita mau pakai chart, kalau pakai analisa teknikal untuk menentukan stop loss dilakukan jika dia turun di bawah 1330 ya, karena itu berarti sideways dia udah gagal. Nah untuk Cepin sama aja sih patternnya semodel ya, mungkin karena satu sektor juga sih. Nah kalau Cepin stop lossnya itu kalau dia tembus 4.800, overall keduanya bagus sih, ada akumulasinya juga. Kalau Cepin akumulasinya itu terjadi di harga 4.890 sampai dan sorry 4.890 dan 5.075. Oke, lengkap banget Bro Will. Tadi ada cuan troopers kita yang bilang tiap hari katanya ngeliatin rekomendasi di WH, di website WH Project-nya Bro William. Nah, itu gimana sih caranya supaya dapat insight-insight menarik dari webnya nih Bro? Oh itu kan memang ada Outlook free kan. Kita tuh ada produk yang free di website kita wh/project.com. Itu ada panelnya Outlook, itu memang rekomendasi kita free tiap hari. Itu udah dari 2014 kita kayak begitu. Nah kalau yang tadi yang collab Puasa Amerika itu memang yang pakai screener dan real time. Jadi ada dua pilihan sih. Ya kita juga ada yang regular bulanan juga. Jadi basically banyak pilihan. Orang kalau mau join ke WH Project tuh pilihannya ada itu ada di situ-situ aja, dan mereka mau pilih yang mana silakan. Tapi kalau Outlook itu free ya, itu di tadi websitenya wh/project.com/outlook gitu ya, dan itu free ya. Beberapa media juga kadang-kadang ngambil juga untuk diperlihatkan ya. Kita sih selalu usahain akurasi tetap bagus ya, biar kata dibilang free juga, terutama dalam hal ini Outlook IHSG lah yang menurut gue paling penting, karena kan masih banyak banget pengamat atau pelaku pasar yang menggunakan IHSG sebagai acuan kira-kira nasib portonya kira-kira gimana sih gitu. Jadi kita usahain untuk menggambarkan IHSG, at the very least kita usahakan akurasinya tertinggi di bagian situ dulu. Gitu. Nah, kalau aksesnya itu free kok. Aku masukin lah ini linknya deh Iya, boleh dong kolom dimasukin komentar. linknya. Mm-mm. Nanti gua pin sebentaran gitu ya supaya dilihat nih sama para cuan troopers. Tadi banyak banyak yang nanyain soalnya websitenya apa nih ya. Ya. Mm-mm. Oke, whproject.com/outlook. Dan ini yang ingin bergabung menjadi eh, tim atau bergabung di komunitasnya Bro William itu bisa bergabung melalui iform.sukorsekuritas.com. Kemudian di sales referralnya masukin kode Erika C-nya 2 ya. C-nya 2 bukan Erika 2. Oke. Nah, Bro William, ini ada yang nanya nih tentang WIRG lebih cocok buat scalping for now atau gimana? Karena kan kalau WIRG itu kita lihat pergerakannya ini kayaknya cuan troopers banyak yang trading WIRG itu pakai kukiramologi gitu. Kukira dia bakal naik, tapi ternyata nyangkut gitu. Koreksinya juga Apalagi gede itu ya, gimana? teknologi. Oke, WIRG ya setuju sih untuk scalpingan aja. Trennya turun kok. Bahkan kalau ngeliat dari chart juga itu candle di bawah MA5 terus sudah solid downtrend, itu udah kelihatan. Jadi kalau untuk scalping aja, gua setuju. Area scalping yang terdekat saat ini ya, itu ada di berapa ini? Sekarang closingnya 685. Terus saat ini 635 sampai dengan 715 itu bisa jadi area scalping untuk WIRG. Commute bro kayaknya bro. Oh, oke, Bro commute ya. kayaknya. Sorry.
Nah, ini ada yang nanya terkait dengan grup Saratoga, SRTG, MPMX, view-nya kok seperti apa? Apakah ada akumulasi? Karena kita lihat dari awal tahun kayaknya terbangnya itu sampai sekarang itu lumayan tinggi tuh untuk Saratoga. Ya, setuju. Gue paling berasa di MPMX sih gue ikut soalnya. Nah, Saratoga sempat ada terakumulasi di harga 3.000, cuman gagal ya. Ternyata sellernya lebih kuat. Dalam hal ini untuk Saratoga sih gue udah nggak rekomen dulu untuk sementara. Kalau mau coba ditunggu di area 2650. Karena pernah ditahan juga di area itu. In case memang masih mau dilanjutkan penguatan ya mestinya 2650 nggak tembus. Kalau untuk MPMX itu sudah langganan ya, habis dividen turun ya. Jadi gua nggak terlalu bingung dengan kondisi seperti ini. MPLX mau turun sampai berapa juga gua belum tahu karena secara historikalnya sekali turun tuh dalam, nanti pas naik juga baru pelan-pelan, tapi seru juga. Nah, MPLX kalau misalnya kita mau cari support terdekat sih harusnya ada di 850 ya. Coba aja tunggu di situ bisa bertahan atau enggak. Ya, ke mute lagi. Oh, sorry, tadi ke-mute lagi. Lupa, ini MPMX titik terendah tahun ini 910. Berarti tunggu dulu nih ya, dia di bawah itu baru kita akumulasi kembali. Oke, tadi ada yang bertanya tentang oke, ini kita rubah dulu. Oke, ada yang tanya tentang IPTV. Gimana nih IPTV? Coba kita lihat IPTV. Hmm, Gua lebih menyayangkan untuk scalping di saham seperti ini. Kebetulan sih trennya oke lah, side race-nya masih bisa diikutin. Lebih tepatnya tuh dia di area 109 sampai dengan 141 masih bisa lah untuk scalping di area ini. Cuman sebelum mencapai 141 ada rintangan cukup berat karena area terdistribusinya yang cukup besar itu di 121 sampai dengan 124. Jadi kurang lebih area tradingnya jadi begini kalau untuk scalping di PTV 109, 121 dan 141. Oke, 129 dan juga ada 121 gitu. 141 ya tadi ya, Bro ya. Ya, Itu level-level yang bagus untuk dilirik. Nah, ini ada pertanyaan yang menegangkan juga. ADMR gimana? Dan selanjutnya dari Vel Cahyadi, Kowil Bumi apakah lagi akumulasi? Ini emiten-emitennya ini emiten-emiten menegangkan semua nih, Bro. iya. Bukan menegangkan sih, kalau ADMR menyakitkan buat gue bro. Kenapa? Gue dari dulu sih bilang saham ini sebenarnya lebih cocok untuk scalping aja gitu ya. Dari awal IPO, soalnya gue tahu saham yang mengalami fase markup gitu loh. Jadi kalau markup itu kan, walaupun tren naik, maksudnya gini, dalam terminologi itu ada markup sama markdown ya. Walaupun didasari oleh akumulasi distribusi, ada yang namanya fase markup gitu, terdistribusi tapi harganya naikin. Nah kita bisa mengerti bahwa adanya market maker yang memang mau jualan gitu di atas kan. Jadi waktu itu hal itu terjadi di ADMR. Cuma gara-gara naik terus, gue tuh dibilang nggak bisa baca gitu loh. Jadi agak-agak bete juga sih. Nah sekarang untuk ADMR ini kita coba analisa ya. Gue mau pertanyakan sih kenapa di saat di tanggal 31 Mei habis MSCI volume dia spike dan nggak pernah kembali lagi penguatan apa volumenya nggak pernah balik lagi sampai at least separuh aja lah dari tanggal 31 Mei. Menurut gua sih saat ini udah sentimennya berakhir ya dan dia udah tembus di bawah 2050. Basically strong support dia udah patah juga dari teknikalnya sih menurut gua nggak menarik. Ya, kalau soal dia apakah nanti ke depannya akan turunnya drastis, mudah-mudahan enggak. Dia setidaknya masih ada di main zone di area 4 di area 1600. Kalau di area sini bertahan dan mudah-mudahan ada sentimen call juga mestinya sih naik lagi lah. Gue memperkirakan sih penguatannya terbatas, pelemahannya terbatas lah di ADMR gitu. Pelamahannya terbatas aman lah ya. Berarti kita masih bisa serok sedikit-sedikit. Ingat, Ya, money management juga diatur ya para cuan trooper supaya nggak terlalu menyakitkan kalaupun harus nyangkut. Oke, selain yang tanya tadi tentang ADMR, ini dari tadi banyak juga loh Bro Will yang nanya tentang Harum, pegawai underscore negeri saham. Kok Harum itu distribusi mulai sejak kapan ya? oke.
Sejak kapan mulai distribusi? Data gue belum adjusted sih, jadi lebih kelihatan masih waktu harga belum stock split. Tapi kurang lebih ya, distribusinya itu udah terjadi sekitaran bulan Maret. Cuman overall ini masih aman jika dia masih bertahan di atas 1920 ya. Yang mana kalau dibalik harga sebelum stock split itu 9.600, menurut gue ini masih oke untuk Harum kalau dia masih bertahan di atas 1920 ini. Cuman gua pribadi tidak rekomend buy untuk sekarang. Gimana Oke. ya? Harum belum stock split itu harganya 1080, gue pernah beli, gue jual di 4000 dan gue tahu dia naik terus sampai begini, gue kok rekomend buy, gue merasa jahat aja gitu loh. Bener juga ya, Bro. Oke. Ini tadi ada yang nanya tentang bumi. Bumi udah belum ya, Bro ya? Belum loh, kita coba cek tadi bumi ada akumulasinya atau enggak ya. Iya, iya benar. Em, Pernah terjadi di harga 54, akumulasinya lumayan. Jadi kita acuan aja 54 ini sekaligus menjadi level support ya. Selama masih di atas 54 ya masih aman lah untuk bumi ini. Estimasi targetnya kurang lebih antara di 61 atau di 57. Atau di 57. Oke, udah kejawab ya, Cuan Troopers pertanyaannya terkait bumi. Ini mungkin satu lagi ya, kita jawab pertanyaan dari kolom komentar. Ada Angelis 3, Esa gimana kok? Kenapa? Esa. Esa, Oke. Esa, iya. Hmm. Kalau langsung bilang jelek, Bu, pada marah nggak ya? Oke, Terlalu kasar, bro. ya, orangnya to the point gitu loh. Kalau ngeliat cat patah ya jelek gitu kan. Cat patah distribusi ada terjadi di 12.55 itu nggak terlalu bagus. Gue pernah rekomend juga kok sekitar 12.55 itu area untuk jualnya. Dan saat ini memang lagi sekarang kalau misalnya mau ditunggu turunnya sampai berapa, perkiraan gue sih antara 750 sampai 680 ya untuk SA ini. Ya, tapi kalau gua ambil kesimpulan sekilas dari grafik aja tuh jelek gitu loh. Iya, grafiknya. Kalau dilihat dari sisi grafiknya itu kurang bagus ya untuk Esa. Oke, ini waktunya tinggal sedikit ya, Cuan Troopers. Nanti buat yang pengen nanya-nanya lebih detail, jangan lupa bisa mampir ke WH Project ya, website WH Project ya tadi ya bro ya. Ya, Kemudian untuk bergabung dalam timnya Bro William, bergabungnya di ifom.sukorsekuritas.com, kemudian sales referralnya Erica, ERICCA gitu ya, supaya bisa menjadi anggota Cuan Troopers, tim Erika dan juga William. Nah, Bro, thank you banget nih, waktunya nggak berasa udah ngobrol-ngobrol 1 jam, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.